Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Dapat perpanjangan waktu, pengerjaan proyek longsoran di Jalan Soekarno-Hatta Bontang Lestari masih dianggap lamban. Progres perbaikan longsoran Jalan Soekarno-Hatta masih 69%. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Anwar Nurdin mengatakan, kenaikan progres saat ini memang kecil. Beberapa pekerjaan tidak sampai 1%, tapi berdampak ke progres pengerjaan berikutnya. Adapun pengecoran untuk segmen 1 dan 2 telah diselesaikan, sementara segmen 3 dan 4 akan dilaksanakan sekitar 5 hari ke depan. Target penanganan hingga 20 hari ke depan ialah pengecoran bagian atas dan bawah termasuk penimbunan. Bila diakumulasi, progres hingga pengerjaan jalan nantinya sekitar 97%. Sementara 3%-nya pengaspalan. Diketahui proyek longsoran dikerjakan oleh PT Bangun Pilar Persada dimulai sejak 20 Maret 2023. Namun, penyelesaian pengerjaan molor. Oleh karena itu, kontraktor pelaksana dikenakan denda. Adapun tidak memungkinkan bila melakukan penggantian pelaksana, mengingat harus melihat kesanggupan pelaksana selanjutnya. Selain itu, apabila ada penggantian kontrak, maka harus dilakukan lelang ulang. Hal itu pun membutuhkan waktu. Adapun penyelesaian longsoran ditarget rampung 15 Maret nanti. Selain itu ada penambahan 8 orang pekerja sehingga total tenaga kerja saat ini ada 22 orang. Pembangunan terminal Kota Bontang hingga kini belum juga rampung, padahal kontraktor telah mendapatkan perpanjangan waktu. Pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Bontang Barat kembali molor. Kontraktor mendapat kesempatan kedua. Padahal sebelumnya kontraktor telah mendapat perpanjangan waktu hingga 16 Februari sebab tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak akhir Desember lalu. Namun saat ini pekerjaan belum juga rampung. Adapun perpanjangan waktu tersebut diberikan berdasarkan kesanggupan kontraktor menyelesaikan pembangunan. Progres pembangunan saat ini mencapai 94,15%. Peningkatan progres pun terbilang kecil karena banyak item tetapi bobotnya sedikit. Kendati demikian diharapkan kali ini kontraktor dapat menyelesaikan pembangunan, mengingat terminal sangat diperlukan oleh masyarakat terutama untuk mobilisasi baik keluar kota maupun angkutan pekerja. Harga ayam dan telur di pasar tradisional Kota Bontang mulai merangkak naik jelang Ramadan. Harga sejumlah bahan pokok di pasar Taman Rawa Indah naik menjelang Ramadan, seperti beras dan telur. Ada kenaikan 1.000 untuk 1 kg beras. Harga beras biasa berkisar 15.000 per kilogram, sementara harga premium 16.000 per kilogram. Sama halnya dengan harga telur ayam. Sebelumnya harga telur masih berkisar 55.000 hingga 58.000. Namun kini naik menjadi 58.000 hingga 62.000. Kenaikan tersebut dinilai memang kerap terjadi menjelang hari-hari besar termasuk jelang Ramadan. Sementara itu harga cabai rawit, bawang merah dan bawang putih masih terpantau stabil. 343 pedagang di pasar Taman Rawa Indah dan Citra Mas Lok Tuan kena teguran. Hal itu lantaran mereka lama tidak menempati lapak. Ratusan pedagang pasar di Bontang mendapat surat teguran. Surat tersebut diberikan kepada pedagang yang tidak menempati lapaknya dalam jangka waktu yang lama. Adapun jumlah surat teguran yang dilayangkan sebanyak 343 lembar, terinci di Pasar Taman Rawa Indah 273 kios dan Pasar Citra Mas Lok Tuan sebanyak 70 kios. Sementara untuk Pasar Taman Telihan masih tahap pendataan. Jangka waktu untuk kembali menempati lapak ialah 1 minggu sejak diterbitkannya surat teguran pertama. Kemudian berlanjut ke penerbitan surat teguran kedua dan ketiga. Artinya ada waktu 3 minggu jika menerima 3 surat teguran. Apabila pedagang masih tidak menempati lapak, maka kios akan disegel. Mayoritas pedagang tidak menempati lapaknya karena sepinya pembeli. Apalagi lokasinya yang berada di lantai atas sehingga sangat kecil jumlah pengunjung yang mampir ke lapak. Diketahui pedagang di Pasar Taman Rawa Indah telah mendapat surat teguran kedua pekan ini. Sementara pedagang di Pasar Citra Mas Lok Tuan memperoleh surat teguran pertama.
Pertamina memberi lampu hijau penambahan 2 SPBU di Bontang. Opsi lahannya yakni di Bontang Lestari dan Lok Tuan. Pemerintah Kota Bontang terus berupaya dalam menambah jumlah SPBU di Kota Bontang. Mengingat selain kuota, faktor penyebab masih ada antrian kendaraan saat pengisian BBM ialah jumlah SPBU. Pemerintah kota telah berkoordinasi dengan Pertamina. Mereka siap memfasilitasi dan pemerintah kota bertugas menyiapkan lahan. 2 lokasi menjadi opsi untuk rencana pembangunan SPBU baru. Keduanya berada di Bontang Lestari dan Lok Tuan. Ketentuan untuk SPBU luas lahan yakni 2.500 meter persegi. Setelah ini pemerintah kota akan bersurat dengan penyertaan 2 opsi lokasi tersebut. Selanjutnya Pertamina akan melakukan monitor lapangan. Setelah melakukan monitoring, usulan itu akan diajukan melalui RUPS. Rencananya RUPS digelar pada April. Untuk Pertamina lebih mudah ketika pembangunan SPBU, mengingat selama ini pengelola SPBU harus memiliki modal cukup. Sebelum dikirim bahan bakar, maka harus menaruh uang terlebih dahulu. Diketahui Bontang memiliki 6 SPBU, yakni kilometer 8, kilometer 3, Kopkar PKT, Akawi, Tanjung Laut, dan KS Tubun. Jumlah tersebut masih dipandang kurang. Opsi lainnya dalam waktu dekat, PT BME akan membangun Pertashop, lokasinya di eks-kantor Kelurahan Bontang Kuala. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.